Maksudnya gimana kalau apologi Kristen? Apologi itu kan sebenarnya kata dasarnya itu pembelaan. Dan ada oknum begitu yang suka bahas agama Kristen. Itu asalnya dari mana itu? Bisa ada pemberitaan, ada kainam, ada koneksial. Baik, sebelum kita lanjut videonya, kita akan komentari terlebih dahulu. Pertama, bahwasanya Abu Janda ini sekarang sudah terlihat sangat jelas dan kentara. Orang ini suka untuk bergabung dengan orang-orang yang membuat syubhat terhadap Islam, menista terhadap Islam, dan menghina terhadap ajaran Islam. Jadi, ya kita lihat kualitasnya seperti itu, dan memang ini kenyataan dan tidak bisa dibantah, Kapela. Shalom, saya berawal dari seorang yang dididik atau dibesarkan di keluarga yang bukan Kristen. Orang tua saya mengalami perpisahan. Akhirnya saya dirawat oleh nenek dan kakek. Saya bahagia waktu itu dididik dalam ajaran saya yang lama. Saya bahagia karena saya sangat mengalami yang namanya kasih sayang seorang nenek dan kakek. Tapi kebahagiaan itu nggak lama. Karena waktu itu SD kelas 3 atau kelas 4 gitu ya, kurang lebih kakek saya meninggal dunia. Nah, kakek saya yang begitu sayang sama saya dan yang menghidupi saya, yang menjadi tulang punggung bagi keluarga saya meninggal. Akhirnya secara ekonomi kami pun terseok-seok. Karena sebelum meninggal kakek saya ditipu orang habis-habiskan sehingga mengalami hutang yang begitu banyak sehingga nenek saya pun juga mengalami duka cita akibat jerat hutang itu. Sehingga nenek saya pun dengan berat hati meninggalkan saya dan menitipkan saya kepada budi saya, dan nenek saya pergi ke Solo bekerja untuk menafkahi saya. Di situ adalah hal yang berat bagi saya pada waktu kecil. Saya diasuh oleh budi saya yang ekonominya pas-pasan juga. Karena ekonomi pas-pasan juga, akhirnya budi saya menitipkan saya ke kakak iparnya yang dianggap ekonominya lebih bagus daripada budi saya itu. Budi saya sangat mengasihi saya. Habis itu saya dititipkan ke kakaknya budi saya dibesarkan di situ. Disitulah kehidupan yang saya rasakan sangat tidak enak saya alami. Saya tinggal bersama kakaknya budi saya harus bangun pagi. Kalau saya telat bangun, beliaunya mencuci marah. Saya harus melakukan seluruh aktivitas pekerjaan, meskipun beliau secara nggak langsung nyuruh kamu ini, tetapi kalau saya nggak melakukan, raut wajahnya, mukanya berbeda seperti itu. Itu saya alami ketika saya SMP kelas 2, saya mulai dititipkan di situ. Nah, terus budi saya yang kakaknya budi saya itu mengalami masalah besar sehingga nggak mampu lagi menyekolahkan saya dan nggak mampu lagi bertahan di situ, sehingga pekerjaannya dimutasi. Dan dimutasi saya masih SMP di situ dan saya harus melanjutkan studi sampai akhir kurang 1 tahun. Lalu disitulah prahara terjadi. Saya dititipkan kembali ke adiknya Pak D, jadi bulet gitu ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya dititipin di keluarganya saya dititipkan oleh Pak D, saya hanya seorang diri. Ini saya skip aja sebetulnya ya, dan disitulah saya mulai kenal narkoba. Saya dikenali narkoba, waktu masih kecil, saya dikasih minum, saya tidak mau, saya menolak. Apa yang terjadi? Saya terpaksa minum yang namanya pil koplo atau ekstasi waktu itu. Waktu itu sempat saya minum. Akhirnya apa yang terjadi? Saya malam nggak bisa kebangun, teler, dan disitulah saya mau diperkosa. Di situ saya mengalami kehancuran waktu SMP, sehingga akhirnya saya setiap malam nggak berani pulang. Itu berlanjut sampai kurang lebih 1 tahun di situ. Sehingga akhirnya saya lihat nggak berani pulang, saya kumpulin anak-anak cowok di situ untuk datang ke tempat saya, nemenin saya, karena setiap malam saya takut diganggu. Akhirnya Bapak Ibu, saudara yang dikasihi, pemirsa Galilea, saya akhirnya lulus sudah SMP di situ, dengan predikat sudah mulai nakal di mata masyarakat. Dan nakal kenapa? Karena saya takut tinggal sendirian. Makanya saya kumpulin teman-teman laki-laki. Lalu saya SMA, tetangga-tetangga saya bilang, kamu pergi cari papamu. Papamu itu kaya, bla 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 begini. Akhirnya saya cari papa saya. Saya cari papa saya, ketemu, senang. Wah, papa saya naik sedan. Papa saya kaya nih, senang. Harapan baru pun tiba bagi saya, gitu kan.
Habisnya seperti kayak drama gitu ya. Saya ketemu di sekolah waktu itu. Saya waktu itu usia hampir 17 tahun. Kak drama pertemuan antara bapak dan anak di sekolah itu pelukan sangat happy banget. Jadi saya tadi itu merasa menangis. Ningrum yang saya kasih, yang saya besarkan tadi lupa sama saya sekarang kembali ke papanya. Gitu kan. Sedih karena beliau saya tahu beliau sangat tulus mengasihi saya, tapi karena keadaan ekonomi. Saya senang, saya bangga, lalu saya diajak pulang ke rumah papa saya, nih bener kaya nih, gitu kan. Akhirnya bapak saya, kamu nanti sekolah rumahnya ditinggalin nenekmu, papa bangun ya, senang. Oh kamu sebentar lagi 17 tahun, nanti papa rayain ya gede-gedean. Oke, seneng lah secara remaja waktu itu, papaku kaya loh, papaku ganteng loh, gitu, aku mau dirayain ulang tahun. Akhirnya papa bilang, kamu sudah remaja, kamu jangan sampai tahu diskotik itu dari orang lain. Maka dari itu, kamu kalau papa pengen kenalin kamu diskotik, tapi sama papa, jangan sampai yang lain. Secara manusia, saya waktu itu masih kecil, nurut-nurut aja. Oh ya, bapak saya pengennya jaga saya. Pengen ngenalin dunia luar, tapi pengen jaga saya. Pikiran saya begitu, positif aja, nggak ada pikiran macam-macam. Terus apa yang terjadi? Saya diajak diskotik nih, diulang tahun diskotik, diundanglah teman-temannya. Yang membuat saya shock pertama, saya dikenalin bukan sebagai anaknya, tapi saya dikenalin sebagai pacarnya. Itu yang membuat saya kaget. Oke, tidak apa-apa. Habis itu pulang saya diajak ke hotel. Ini cerita sebenarnya memilukan banget gitu Bapak Ibu ya. Tapi di sini saya bersyukur nantinya ya. Habis itu saya diajak itu di hotel. Jadi hotel di situ Bapak ingin memberikan kado yang istimewa, tapi saya disuruh lepas buka baju. Di situ saya tersentak. Hancur hati, kenapa kok harus lepas baju? Katanya mau ngasih kalung. Benar dikasih kalung emas sama ada batu. Itu kan, dan harganya sangat, bagi saya mahal gitu kan. Habis itu saya langsung, bapak saya bilang, kamu boleh nggak perawan kamu buat papa? Di situ saya mengalami kehancuran yang sangat luar biasa. Harapan saya ketemu papa saya yang senang. Harapan saya ketemu papa saya mendapat harapan baru. Ternyata, bapakku pun juga punya pikiran macam-macam ke saya. Akhirnya saya mengunci semalaman di kamar mandi, gak keluar-keluar. Lalu akhirnya saya keluar, papa saya minta maaf dan gak mau ngulangi lagi. Tapi di situ saya menjadi ketakutan. Akhirnya saya diantar pulang. Terus akhirnya ketika ekonomi saya ketemu papa, ekonomi bagus, menghidupi saya sekolah. Tiba saatnya saya kembali, nenek saya bilang, kamu kok gak pulang ke papamu? Tapi saya simpan itu di dalam hati, saya nggak ngomong. Habis itu, oke lah, saya pulang. Tapi saya nggak pulang ke rumah papa saya karena saya takut. Terus itu saya nongkrong di kafe. Dan disitulah saya jadi nakal, jadi berawal jadi anak malam. Saya dapat duit di situ. Akhirnya, disitulah saya jadi nakal, liar. Terus akhirnya di SMA itu saya hamil. Saya ada cowok itu bandar narkoba. Disitulah saya hamil, dan ketika saya hamil pun saya dijual di mucikari. Memilukan Bapak Ibu. Sebetulnya saya menceritakan ini nggak layak, tapi saya akan ceritakan ini karena betapa dahsyatnya kasih Kristus kepada saya. Saya dijual. Akhirnya disitulah saya kenal dunia mucikari lebih dalam lagi, dunia pelacuran lebih dalam lagi. Saya dijual, uangnya dia yang pakai, saya disuruh melayani seseorang. Akhirnya di situ saya makin terjerumus, dan akhirnya lahirlah anak itu. Saya punya anak, tapi anak itu akhirnya nggak bisa sama saya lepaskan kepada istrinya karena pacar saya dulu katanya bilangnya dia duda, ternyata nggak duda, dia ada istri. Karena saya sudah menjadi pecandu narkoba, saya sudah liar, saya sudah nakal. Daripada nanti saya terus hanyut dan kasihan anak itu, saya lepaskan anak itu bersama papanya. Nah disitulah saya makin nakal. Karena saya sudah jadi pemakai narkoba, bagaimana caranya saya bisa pakai tapi masih gratis. Akhirnya saya sambil jualan. Lalu saya kerja di karaoke juga. Nah disitulah saya masuk penjara. Akhirnya masuk penjara pertama, saya keluar, saya nembak uang. Habis itu ada rahasia lagi, saya kena yang kedua, cuman bebas juga, seperti itu. Terus akhirnya yang ketiga saya harus masuk, karena yang masuk itu adalah pacar saya. Ketika pacar saya beli dari saya, habis itu dikasihkan ke orang lain, jadi ketangkep. Akhirnya karena saya sama dia, saya bilang, Pak, itu dari saya, biarkan saya yang menanggungnya, biar pacar saya lepas. Tapi kita masuk berdua.
Di dalam penjara itu Bapak Ibu ya. Namun sebelum-sebelumnya saya di dalam penjara Bapak Ibu, tentunya untuk mengaku ya nggak mudah. Sudah dihajar polisi dari ujung rambut sama ujung kaki. Cuma pada waktu itu kan kita pakai narkoba, jadi dipukul kayak apa kan nggak terasa sakit gitu kan, nggak ngaku jadinya, jadi nggak terasa sakit gitu kan. Sehingga pada waktu saya masuk di penjara yang ketiga itu, saya begitu masuk penjara, karena di channel saya di dalam penjara itu pun juga banyak. Ketika saya masuk penjara, saya merasakan fine-fine aja dan merasa nyaman. Ketika sipir itu bilang, Bu, ini sudah lama ya kejadiannya, ada masuk nih, istilahnya saya di penjara dijamin gitu lah, enak kehidupan saya masih bisa menikmati segala sesuatunya di situ, sehingga rasanya untuk bertobat itu nggak mungkin. Lalu ketika saya di penjara itu ada teman saya besuk ngajak pendeta, saya dipanggil. Nah ketika teman saya besuk ngajak pendeta itu, pendeta ngomong begini, Pak Ibu, Mbak Ningrum, nama saya dulu Ningrumnya. Jika Mbak Ningrum percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hukuman Mbak Ningrum akan diperingan loh. Dalam hati kecil saya, oh di dalam penjara ini saya itu enak, ngapain saya keluar? Dulu Bapak Ibu ya, saya mau masuk penjara, saya mau mati saat itu, rasanya nggak peduli gitu ya. Saya sudah siap aja, paling mati masuk neraka, gitu aja. Hidup di luar juga gitu, di dalam penjara juga gitu, jadi ngapain gitu loh. Jadi kayak nggak ada, kayak gimana ya. Bahkan dulu ketika saya memang waktu itu memang waktu ketangkap yang kedua kali, ada seseorang atasan saya menebus saya. Saya ketika itu dihajar, habis itu saya dibebaskan, sehingga saya bernada dalam diri saya mau mengikuti Cici ini karena Cici ini yang melepaskan saya. Gitu kan, saya mau mengabdi, ketika ada apa-apa biar saya mati duluan, ketika ada apa-apa biar saya yang bawa barangnya, kalau ada apa-apa biar saya yang mengakui dulu. Gitu kan, beliau adalah bandar lumayan besar, gitu kan, dulu. Karena saya merasa ditolong, gitu kan ya. Karena satu-satunya yang merasa yang sayang sampai segitunya sama saya dia, jadi saya mau mempersembahkan diri saya, kalau ada apa-apa saya biar di depan gitu kan, itu dulu. Karena saya merasa mati pun siapa yang urus saya, nggak peduli dengan hidup saya, memang benar-benar nggak ada harapan baru. Karena kalau untuk menikah nggak mungkin, saya sudah punya anak, kehidupan saya pun sudah bobrok kayak begitu kan. Jadi memang nggak ada kehidupan yang bagai bayangan saya, kehidupan saya itu sudah finish, sudah nggak ada harapan baru gitu, nggak ada sama sekali gitu kan. Siapa sih yang mau sama saya? Toh kalau seandainya saya hidup baik-baik, nggak bisa, karena saya sudah berusaha. Ketika pada waktu itu saya pecandu narkoba banget, nenek saya bilang, kamu wiritan, saya malah ngantuk. Nenek saya malah siang malam doa puasa untuk saya makin menjadi. Mama saya bilang, kamu masuk kamar kamu wiritan, makin menjadi saja. Bude saya yang suka ke dukun, sampai kamar saya didukunin, diapain, makin menjadi, makin menggila, gak makin bertobat. Jadi bagi saya waktu dulu itu hidup mati aja gitu kan, ngapain mau jadi baik gitu kan. Karena saya sendiri pun dalam hati dulu itu kepingin jadi baik. Di saat saya mengalami rindu baik gitu ya, udah deh capek aku kepingin sembuh dari narkoba. Saya tahan-tahanin, hanya bertahan dengan kekuatan tenaga sendiri itu hanya 3 bulan, kuat nggak pakai narkoba. Habis itu pakai lagi. Karena ketika saya pakai narkoba itu ada suatu kebahagiaan yang sangat luar biasa pada waktu itu. Permasalahan itu banyak, sakit hati itu banyak. Tetapi ketika pakai narkoba, semua permasalahan itu kayak hilang. Tapi harganya tinggi, karena jenis sabu-sabu mahal kan. Dan sejahtera yang diberikan dunia mahal, bayar gitu kan. Dan dampaknya merusak otak, merusak saraf gitu kan. Tapi di hati happy gitu kan. Terus pada waktu itu, jadi ketika ada pendeta yang nawarin, Mbak, kalau percaya Tuhan Yesus, maka Tuhan akan meringankan hukuman Mbak. Dalam hati, apaan sih? Wah, hidup di sini enak banget. Saya di dalam pun bisa pakai. Saya ini pun juga bisa enak. Di sini pun semuanya terjamin. Saya masih bisa jualan ini itu di sini. Tidak bisa dapat jualan haram ya Bapak Ibu. Dapat rezeki. Ngapain harus ngapain harus keluar gitu kan. Di situ saya diceritain sama teman saya bilang, kalau kamu nanti sudah putusan, vonis sudah selesai keluar, kamu akan dipindah di Malang. Dan di Malang itu mayoritas itu 80% yang normal bisa jadi nggak normal, alias bisa lesbi. Dalam hati, gak mungkin lah saya lesbi gitu kan, gak mungkin lah saya lesbi. Saya percaya diri karena saya nggak ada bibit-bibit kayak gitu kan. Akhirnya pendeta itu mengunjungin saya lagi. Akhirnya pendeta itu kesebel ya melihat saya. Itu setiap mengunjungin saya di rutan itu dikasih uang. Dan setiap kali masuk ke rutan lagi, uangnya saya belikan narkoba. Seperti itu. Jadi nakal banget gitu kan.
Terus habis gitu, akhir kata penutup dari sang pendeta yang nginjilin saya ngomong gini, udah deh Mbak Ningrum, kalau Mbak Ningrum nggak percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, ingat baik-baik perkataan saya ya. Itu sambil saya lihatnya begini, sambil lalu gitu aja, ngapaan sih, gitu kan. Manusia kok disembah, dalam hati saya kan begitu dulu, nggak kenal gitu kan, nggak tahu manusia kok disembah, punya kuasaan apa, gitu kan. Kalau nggak percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Mbak kalau ada masalah, Mbak ingat baik-baik. Doa pakai dua agama Tuhan yang mana, yang jawab doa Mbak, yaitu Mbak yang harus ikuti. Dalam hati, sebetulnya saya nggak mau nyimpen perkataan itu, tapi entah mengapa perkataan itu yang paling melekat dalam pikiran saya. Habis itu, oke, sudah saya disalamin, dikasih duit. Ya udah, setelah saya dikasih duit, oke, saya masuk penjara lagi, saya belikan barang haram lagi, gitu kan. Akhirnya singkat cerita, saya langsung dapat putusan, vonis 1 tahun, dan saya harus dilayar di Malang. Nah, ketika layar di Malang, saya ini benar-benar kepingin istilahnya hidup kudus, tapi secara agama saya yang dulu. Di sini sudah bebas dari narkoba, bersih, nggak macam-macam. Oke lah, di sini saya mau menjalani hidup benar-benar suci, benar-benar kudus menurut agama saya yang dulu. Tapi apa yang terjadi? Dosa yang tidak pernah saya pikirkan, yang saya anggap saya nggak mungkin terjadi, menghampiri saya. Saya ditaksir lesbi cantik banget. Saya ditaksir lesbi cantik, hati itu nggak kuasa untuk menolaknya, tetapi pikiran itu tahu, saya ini itu ya sudah jelek. Saya sudah melakukan ini itu. Kalau saya pulang-pulang lesbi, gimana nenek saya? Pasti kasihan, gitu kan? Saya tolak waktu itu. Tapi hati ini nggak kuasa. Lalu saya pakai berdoa dengan agama saya yang dulu. Perasaan itu semakin menjadi bahkan sampai termimpi-mimpi dengan anak itu, gitu kan? Dahsyat, saya nggak pernah jatuh cinta sama laki-laki sehebat ini. Akhirnya saya nggak kuat lagi, sampai saya lakukan sholat tahajud, saya sampai lakukan apapun supaya lepas dari pikiran-pikiran itu. Makin kenceng, makin kalau saya lihat dia bergandengan dengan wanita lain, duduk aja barengan dengan wanita lain, padahal sama-sama wanita, saya cemburu. Sampai mau gila saya. Saking nggak kuatnya, saya berdoa pakai atribut kepercayaan saya yang lama, dan sembahyang saya berdoa, nangis di situ. Ya Allah, tolong saya, lepaskan saya dari dosa ini, gitu kan. Gak ada jawaban sama sekali. Itu lama ya, berhari-hari saya merasakan itu, ada kurang lebih 1 bulan perasaan itu menghantui saya itu, bahkan beban saya itu semakin saya tekan, semakin mendalam, semakin saya tekan, semakin mendalam rasanya, semakin saya tolak, semakin mendalam. Sehingga tiba-tiba di dalam doa saya itu, saya keinget perkataannya pendeta, jika Mbak Ningrum ada masalah doa pakai dua agama, Tuhan mana yang Mbak Ningrum, yang jawab doa Mbak Ningrum, ya Mbak Ningrum itu ikutin. Nah, saya teringat itu. Namun saya masih gengsi menyebut Tuhan Yesus adalah Tuhan. Jadi doanya saya ganti begini, saudaraku yang terkasih. Tuhan pencipta alam, Tuhan pencipta manusia. Saya mikirkan yang ciptain manusia ini kan cuma satu, yang di dunia ini gak ada siapa lagi, gitu kan. Jadi saya doanya begitu aja deh. Tuhan pencipta alam, Tuhan pencipta manusia. Lepaskan saya dari lesbi ini. Saya ingat saya masih pakai atribut agama saya dulu. Salat ya. Habis gitu, tiba-tiba teman saya, mungkin suara saya ini dengarnya terlalu keras dikit atau gimana, nggak tahu, tiba-tiba ada teman saya Katolik, tiba-tiba gini, kasih tulisan kotak kecil pembatas Alkitab. Zaman dulu kan ada pembatas Alkitab, itu ada gambarnya Tuhan Yesus yang lagi ngangkat orang yang jatuh dari jurang, dan ada tulisannya, jika engkau jatuh dalam jurang, jangan takut. Jika engkau percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau akan diselamatkan. Karena saya melihat gambarnya itu, ada orang lain yang jatuh dari jurang, ibaratnya saya, dan kata-katanya, jika engkau percaya, maka Tuhan akan menolongmu. Itu ibaratnya saya. Gak pakai lama, saudaraku yang kekasih, langsung saya iman. Ya, saya percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong saya dari lesbi ini. Gak pakai lama. Langsung damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal turun atas saya saat itu juga. Setelah saya tahu jadi orang Kristen, benarlah nas yang mengatakan Efesus 1 ayat 19, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kuasa Yesus akan hebat bagi kita yang percaya. Buktinya ketika saya ikrarkan, ketika saya hanya ngomong saya iman, itu hanya sebatas iman saja. Ya, saya percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong saya. Enggak pakai lama, seketika itu langsung damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal turun atas saya. Malam itu saya langsung tidur dengan nyenyak, nggak mikirin anak itu lagi. Itu mujizat pertama. Lalu setelah itu
itu saya mengalami sukacita yang melampaui segala akal, nggak tahu mengapa itu kayaknya seneng padahal nggak ada yang besok, itu sukacita banget, sangat senang banget. Dan saya jadi kebalik, dulu yang begitu cinta ke perempuan itu ganti cinta ke Tuhan Yesus, sampai saya nulis Tuhan Yesus itu di buku diary. Setiap hari itu saya, hari ini tanggal ini, oh Yesusku, sampai jatuh cintanya, gilanya itu lebih parah daripada saya jatuh cinta kepada Lesti itu. Saya tulis itu setiap hari bersama dengan Tuhan Yesus, nggak mengalami duka kita, suka kita. Dan pada waktu ada beberapa teman Kristen yang ngajarin saya, tapi akhirnya ketika ketahuan saya masuk Kristen, saya dipanggilin guru ngaji sendiri sama lapasnya, dipanggil. Habis itu saya ditanyain, terus habis itu saya disuruh ngaji kembali. Setiap hari dipanggil, setiap hari dipanggil, bahkan saya diancam kamu nggak dapat remisi. Entah kamu nggak tahu jawaban dari mana, tapi saya berkata Tuhan Yesus yang ngasih remisi saya. Di situ semua orang teman-teman saya Kristen yang lainnya mundur, tak mau berdekatan dengan saya. Aku nggak ngajarin. Jadi benar-benar saya dibiarkan sendiri di situ, nggak ada yang ngajar. Tapi ada teman yang satu kamar itu pulang dari gereja itu sembunyi-sembunyi, maksudnya dalam kamar sembunyi-sembunyi. Kamu nggak boleh kerja, nggak apa-apa. Nanti dapat firman apa di gereja tak berikan kamu. Sama saya dibekali Alkitab. Tapi nggak berani deket-deket karena kita satu kamar itu orang banyak, campur agamanya. Di situ, nggak ada yang ngajarin saya berdoa begini, nggak ada yang berdoa begitu. Jadi ketika ada Musa berdoa mengangkat tangan, jadi saya berdoa mengangkat tangan begitu. Habis gitu ada orang itu, kamu yang ngajarin ini, bukan aku. Dalam hati saya ketawa, ya bukan kamu lah Tuhan Yesus. Jadi saya benar-benar sendiri, tapi saya ditemani, saya bersyukur ditemani Alkitab. Saya baca Alkitab, dan ketika saya mau dihadapkan ke teman-teman lagi, ada orang yang mau datengin saya, malamnya saya baca bahwa barang siapa malu mengakui aku di depan manusia, maka aku akan malu mengakui aku di depan Bapakku yang di surga. Itu malamnya saya baca, dan saya bunyi tersebut begitu. Akhirnya besoknya saya ditanyain oleh kepala gengnya di situ. Tapi karena dia kepala gengnya pun juga masih menaruh hormat sama saya, waduh, karena kita sama-sama satu gangster gitu kan dulu ya. Saya dengar adik masuk itu ya, masuk Kristen ya. Dalam hati itu tapi firman Tuhan itu untuk sudah membekali saya, daripada jika engkau malu mengakui aku di depan manusia, maka aku akan malu mengakui engkau di depan Bapa di surga. Dalam hati gini, daripada aku nggak diakui Tuhan Yesus di depan Bapa yang di surga, lebih baik aku nggak diakui manusia, nggak apa-apa. Lalu saya katakan, ya, saya masuk Kristen. Puji Tuhan, akhirnya dia nggak jadi. Oh iya, kalau begitu alat sholatnya saya ambil, karena waktu itu saya sholat, alat sholatnya nggak pinjam di situ, ya ambil. Habis itu saya mengalami sukacita di situ. Terus akhirnya saya pulang, dibawa punya pulang itu saya sukacita banget. Entah mengapa di dalam penjara itu saya sukacita. Oh benar ya, kalau sudah ada Roh Kudus itu sukacita yang melampaui segala akal, tuh nggak tahu judulnya, nggak tahu kenapa kok sukacita itu nggak bisa dijelasin gitu kan. Akhirnya saya pulang di rumah. Terus akhirnya di situ diari saya ketahuan sama bude saya. Sama bude saya dilaporin. Bu, ini loh cucumu ono tulisan, oh Yesusku, kayak bikin diari itu menyatakan isi hati saya, cinta saya ke Tuhan Yesus. Mungkin saudara yang terkasih di sini tahu ya, pernah dulu kan ketika jatuh cinta sama seorang kan dituangkan dalam diari. Ya itulah saya, itu kata-katanya itu saya bersamamu, aku begini, bla bla bla, aku cinta kau begini, begitulah, itu dibaca sama bude saya, dikasihkan nenek saya, langsung nenek saya bilang begini. Bunuh saja minum itu. Akhirnya habis itu saya menyimpan kontak pendeta saya yang menginjilin saya dulu, lalu saya diinfo, kamu segera pergi ke gereja ini. Tapi saya nggak pergi gereja di situ, saya langsung lari ke Surabaya. Tapi saya masih dalam keadaan belum pernah masuk ke gereja sama sekali, dan belum, saya mikir ya saya masih pecandu narkoba, dan saya bekerja apa selain bekerja yang haram, gitu kan. Saya lari ke Surabaya. Pertama-tama itu saya cari gereja terdekat, saya pakai sandal jepit, pakai celana pendek, saya masuk gereja di situ, dan saya diterima dengan baik. Lalu akhirnya saudaraku kos di situ, ibu kosnya baik. Saya bingung, saya ini kerja apa gitu kan. Tapi saya masih menggeluti pekerjaan saya yang lama. Uangnya banyak banget dan nggak perlu repot-repot gitu kan. Saya menggeluti pekerjaan yang lama, yaitu sebagai mucikari. Namun teman-teman, saya telepon teman-teman, dan teman-teman, kamu sudah bebas nih, ayo pesta lagi, gitu kan. Saya bilang, oh tidak, saya bertobat, saya bilang begitu. Wah, nggak bisa bertobat begitu. Dulu kamu yang bikin saya begini, itu kamu. Sekarang kamu nggak boleh bertobat, gara-gara kamu, aku bisa jadi pecandu narkoba, sekarang kamu bertobat. Nggak, jangan, gitu kan. Akhirnya ganti saya ngejekokin sabu-sabu itu, saudaraku. Akhirnya saya nyabu lagi. Tapi inilah mujizat kedua. Biasanya saya pakai sabu-sabu, ngisep sabu-sabu itu enak banget. Senang, langsung masalah apapun tuh hilang.
Tapi begitu saya pakai ini, ketika saya sudah jamah Tuhan Yesus, saya merasakan itu berbeda, malah kebalikannya. Saya pakai sabu-sabu itu rasanya itu mau kena, rasanya itu biasa, dan yang selanjutnya itu saya mau nangis dan rasa ada kecewa dan ada rasa kebalikannya, yaitu duka cita yang sangat amat mendalam banget. Rasanya saya nangis, rasanya memang sesaat saja rasanya kayak nikmat, tapi bukan nikmat gimana, beda, rasanya itu beda, tapi cenderung ke sedih, ke gimana gitulah, saya nggak bisa ceritakan. Tapi karena begitu pedih, sehingga saya merasa kapok sama sekali. Saya nggak mau pakai yang namanya sabu-sabu. Saya berkata gitu, ampun Tuhan, ini nggak enak sabu-sabunya ini, kok rasanya kayak begini, kok saya sedih, ampuni saya Tuhan Yesus. Jadi saya nangis terus. Selama masih proses apa itu obat itu masih bereaksi, saya itu nangis terus, saya merasa nggak enak, saya nangis, ampun Tuhan, saya nggak enak, saya nggak mau pakai lagi. Akhirnya saya nggak pakai. Terus giliran obat reaksinya itu sudah nggak ada, saya mikir paling ini saya nggak pakai cuma 1 minggu aja, 2 hari aja sih, paling besok saya coba nggak pakai lagi. Saya coba lewat 2 hari, saya coba lewat 3 hari, teman-teman. Saya mikir oke lah, kalau sabu-sabu mungkin saya nggak bisa, mungkin saya masih inek masih suka, kan saya sudah mulai ibadah tuh ya, saya mulai ibadah di situ. Akhirnya tiba saatnya ibadah tutup buka tahun, karena uang saya masih banyak waktu itu, saya ikuti ibadah tutup buka tahun. Habis itu saya bilang ini sama teman-teman, nanti ke diskotik ya, saya bayarin semuanya ya, harus ikut gitu kan. Mahal nggak apa-apa, harus ikut semuanya. Habis itu mereka banyak yang ikut. Ketika apa yang terjadi, harapan saya ke diskotik itu saya bisa happy, saya bisa bahagia. Ternyata lagi-lagi disitulah saya mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, Bapak Ibu. Bahwa ketika saya masuk ya, saya makan inek, saya nelen inek nih. Harapan saya bisa goyang enak, saya bisa happy banget, dan saya tambah tequila dan minuman, saya harapannya bisa melayang-layang bersama pacar saya waktu itu. Bersama teman-teman saya, kan banyak yang saya traktir. Apa yang terjadi? Ketika saya geleng-geleng gini, saya masuk dalam on, apa yang terjadi? Saya buka mata, kayak Tuhan kasih penglihatan, kayak semua satu diskotik itu terhipnotis oleh setan. Ketika DJ bilang, asik, lalu semua bilang, enak, tapi kayaknya diperlambat, enak. Entah itu paranoid, entah itu apa. Kalau itu seandainya paranoid pun, atau halusinasi pun, saya bersyukur, karena dari situ pun saya jadi bertobat, kapok nggak minum inek lagi. Nah di situ saya merasakan, ampun Tuhan, kok semuanya menyembah setan. Nah biasanya kalau saya minum inek atau minum mabuk-mabukan itu lupa Tuhan, lupa segalanya. Tapi di situ saya malah kebalikannya, disadarkan di saat saya puncak on, saya betul-betul disadarkan, dibuka mata saya bahwa ini loh semua terhipnotis oleh setan, sehingga saya ampun Tuhan, ya saya mau pulang, saya nggak mau kesini lagi. Sehingga akhirnya bukan goyangan yang menikmati saya di diskotik, saya akhirnya jadi ampuni saya Tuhan. Lalu saya bilang sama teman saya, yuk kita pulang yuk, aku mau pulang dulu, cari hotel terdekat. Habis itu, kamu gila ya Bapak Ibu, dulu uang saya banyak, karena saya penjual wanita ya, saya penjual wanita itu bisa semalam keuntungannya 30 juta, karena saya jual itu perawan. Jadi ada yang 30 juta, saya komisi 9 juta gitu kan, ada yang juga 5 juta, komisi 1,5 juta, waktu itu banyak banget. Tapi saat ini melihat kayak gitu ngeri ya Bapak Ibu. Habis gitu teman-teman bilang, kamu gila ya, saya dipegangin sama teman, nggak boleh pulang, disuruh sampai pagi di situ. Ya sudah, karena berhubung saya yang provokator, saya yang tanggung jawab, saya yang nungguin mereka, tapi dengan hati yang sangat amat tersiksa, menunggu fajar menyongsong, menunggu tutupnya diskotik ini rasanya lama dan tersiksa. Saya hanya bisa begini, ampuni saya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Itu mujizat ketika Tuhan lepaskan saya dari diskotik dan ekstasi dan minuman. Oke. Habis itu saya pulang, saya kapok. Pendeta saya, Bapak Kepala saya telepon saya, kamu di mana? Saya lagi on, om. Kamu nggak ke gereja? Enggak om, saya lagi on. Enggak, kamu harus ke gereja. Lah ini gimana ke gereja, kok saya lagi on, kok disuruh ke gereja? Dijemputlah saya datang ke gereja sambil kenyang gitu. Oke, itu mujizat yang ketiga. Tapi saya berjalan terus nih sambil dengerin firman. Tapi di situ saya sudah mulai ngajak teman saya yang satu profesi, yuk datang ke gereja, yuk kita sama-sama tobat gitu kan. Datang dong. Beliau juga dari seberang, bukan Kristen gitu kan. Habis itu ngomong soal prostitusi, ya senggol-senggol saya, tuh dengerin, kita bisa bertobat. Kalau yang ini tuh rasanya susah nih, nggak mungkin nih, karena ini saya penghasilannya terbesar ini, dan saya nggak punya skill apa-apa. Saya nggak punya skill apa-apa. Kalau disuruh ninggal tuh saya mau makan apa gitu, nggak bisa. Kalau yang ini nggak bisa gitu kan. Akhirnya saudaraku, saya ingat betul, habis kebaktian saya pulang, habis itu saya terima telepon. Saat telepon itu, biasanya saya dulu bukan orang yang penakut
Saudara, mati pun mati nggak masalah, ketangkap polisi babak belur pun nggak masalah bagi saya itu. Tapi kali ini tuh benar-benar beda. Saya sudah mulai ada rasa ketakutan ketika ada telepon itu berbunyi, ada suara, tapi nggak ada wujudnya. Ngomong gini, padahal saya sudah nggak pakai narkoba ya. Ayo, kamu angkat teleponnya, tak masukin penjara lagi kamu. Nekat, suaranya masih samar-samar. Tak telepon dulu, halo. Suara itu terdengar masih kenceng. Kamu lanjutin, tak masukin penjara lagi kamu ya. Langsung akhirnya tak matiin. Saya bilang, oh enggak ada pak, langsung saya matiin. Sekali lagi kalau kamu nggak bertobat, kamu lanjutin, roh ngomong begitu ya, tak masukkan penjara lagi. Saya sampai saya ketakutan, saya rasakan hadiratnya itu begitu mencekam sehingga saya lari ke kamar dan saya tutupan bed cover karena saya merasakan roh itu makin hadiratnya makin mencekam, makin besar, ngintilin saya, ikutin saya lari ke kamar diikutin gitu, hadiratnya begitu betul-betul menakutkan. Saya nggak pernah mengalami posisi yang begitu takut sedemikian itu. Saya sama polisi aja dulu nggak pernah takut kayak gitu, polisi saya adepin, Bapak kalau mau matiin mati saya nggak apa-apa, kalau masuk penjara saya nggak apa-apa. Seperti itu. Siapa bosmu? Saya nggak ngaku. Habis gitu kalau seandainya itu nggak apa-apa, bahkan sampai dipukulin babak belur nggak ngaku. Tapi ini nggak tahu, ini ada suara begitu kok saya takut mencekam gitu loh Bapak Ibu. Habis gitu ketika saya ketakutan, saya selimutan bed cover. Habis itu saya katakan, ampun Tuhan, ampun Tuhan, ampun Tuhan. Ya, saya janji, saya mau bertobat, saya mau bertobat. Gak ada wujudnya, itu cuma suara, cuma hadiratnya yang begitu mencekam. Terus habis gitu, ketika saya katakan, ya saya bertobat, roh itu diam-diam pergi menjauhi saya. Dan saya rasakan hadiratnya tiba-tiba menjauhi saya. Saya rasakan sekali hadiratnya menjauhi saya, pelan-pelan. Habis itu ketika hadiratnya saya rasakan gak ada, saya merasa, wah, gak ada ini sudah. Lalu saya buka bed cover saya, belum, nggak ada sudah, saya belum. Tapi saya merenung. Terus saya kerja apa? Saya nggak punya skill, saya diem saja. Akhirnya saya telepon Bapak Gembala, Om, saya mau mengikuti pelayanan. Saya mau mengikuti Tuhan sungguh-sungguh. Waktu itu Bapak Gembala saya ajak pelayanan saya di komunitas yang pemulung-pemulung. Kita melayani jiwa-jiwa pemulung-pemulung. Habis itu saya diajak Bapak Gembala melayani di situ. Bapak Gembala melihat, lihat itu ya, ibu-ibu itu ya, kakinya dekil, tubuhnya kotor, tapi lihat wajahnya ada sukacita. Tak lihat, benar juga ya, kakinya dekil, wajahnya sukacita. Saya tanya untuk memastikan, ada sukacita Bapak Ibu? Saya bilang gitu, sukacita Kak Ruth, gitu. Saya lihat, iya Tuhan, sukacita. Lalu kepala saya bilang tuh, berarti sukacita tidak ditentukan dari banyak harganya benda, tapi dari hati kita. Lalu Bapak Pendeta saya menyampaikan firman Tuhan, dan ini saya tangkap dan jadi bekal saya bahwa manusia hidup bukan dari roti, melainkan dari firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Itu saya tangkap. Amin. Langsung saya ada kekuatan baru. Saya katakan, saya hidup bukan dari roti, melainkan saya hidup dari firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Mulai saat itu, firman Tuhan ngomong apa saja, saya lakukan pelan-pelan. Dan nggak lama kemudian, waktu itu saya habis itu berusaha bekerja baik-baik, saya bekerja di asuransi, terus nggak lama kemudian saya menikah, dapat orang yang takut akan Tuhan, ketua kaum muda saya di situ, dan lalu habis itu setelah saya merasa berubah, saya pulang kampung. Nenek saya pun juga terheran-heran. Kok kamu sudah nggak merokok lagi? Loh, kok berheran-heran? Kok sudah bangun pagi? Kok sudah bersih-bersih rumah? Kok perkataannya sudah mulai berubah? Di situ keluarga saya, budi saya, nenek saya melihat perubahan saya yang begitu drastis. Terus akhirnya saya ngomong, saya mau menikah dengan orang Kristen, diizinkan karena melihat perubahan saya yang drastis. Waktu nenek saya menyebar undangan ke keluarga besarnya, gempar loh, kok nikahnya di gereja, kamu ngapain biarin itu masuk gereja gitu kan, bla 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 bla. Nanti nenek saya bersaksi, lah ya gimana, dia berubah karena Yesus Kristus kok. Dulu aku setengah mati doain dia nggak berubah-berubah bertahun-tahun, sekarang dia terima percaya Tuhan Yesus, akhirnya dia berubah, ya mau gimana lagi. Akhirnya seluruh keluarga besar saya hadir di acara resepsi pernikahan saya, bahkan pemberkatan saya di gereja. Yang dulu saya tidak pernah ada keturunan seorang Kristen, mulai dari saya lah, saya jadi pengikut Kristus Yesus. Sehingga akhirnya saya dipercayakan menjadi pelayan Tuhan saat ini, untuk jadi saksinya, untuk mengabarkan Injil kasih karunia. Demikian kesaksian saya, kiranya jadi berkat. Saya kembalikan kepada Pastor. Haleluya, luar biasa ya, menarik kisah dari Ibu Ruth Purwaningrum ini ya. Luar biasa, ini bukan kisah yang
mudah untuk diceritakan kepada orang, sebab kalau kita menceritakan kepada orang, orang bisa saja persepsinya lain. Tapi malam ini dengan terbuka Ibu Ruth menceritakan kepada kita demi untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Menarik di sini bahwa Ibu Ruth pernah ngalamin penjara karena pemakai dan pengedar obat-obat terlarang. Dan itulah titik di mana Ibu Ruth harus menjalani masa di penjara. Pertanyaan saya, apa yang Ibu rasakan saat pertama kali berada di sana? Senang di penjara. Senang Pak, karena semua tercukupi. Oh, iya ya, senang ya. Karena tidur dijaga, makan tepat pada waktunya, ya kan? Kemudian, ya, semuanya ada disiplin. Jadi semua istilahnya masih bisa melakukan hal-hal yang secara duniawi yang haram-haram masih bisa dilakukan gitu. Jadi penjara bukan yang menobatkan saya, bukan penjara tapi Yesus Kristusnya. Gitu. Iya. Jadi luar biasa ya, ketika di penjara malah senang, bukan sedih ya. Karena bisa tercukupkan kebutuhan, makan, minum, tidur dijaga oleh petugas ya. Sakit juga langsung ada poliklinik di sana, ada dokter ya. Dan nanti ada orang yang datang besuk ya. Haleluya. Nah, saya mau tanya, apa yang paling berat Ibu alami selama ada di sana? Tentu tadi kan perasaannya senang, tapi pasti tidak melulu senang, pasti ada dinamika. Kalau bisa nggak ada sesuatu yang tidak ada, karena begitu saya di dalam penjara, karena kan saya di luar kan saya punya kakak-kakak preman, jadi saya cenderung di sana termasuk seorang yang ditakutin dan disegani Pak, seperti itu. Itu saya masuk penjara, sambut perwarning room ya, ini kamarnya, ini handphonenya, seperti itu kan. Jadi saya makin bos besar di sana, karena saya satu sel dengan badan-badan gede, dan biasanya saya makin jadi besar di sana, seperti bukan malah bertop, gitu kan. Jadi orang-orang top mafia-mafia besar istilahnya di sana, seperti jadi berkawan dengan mereka ya. Berkawan dengan mereka. Yang kecil jadi tambah besar di sana, seperti itu Pak. Kapan Ibu mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam diri Ibu? Ketika saya kena dosa lesbi tadi itu, saya berdoa, Tuhan pencipta manusia, pencipta alam, melepaskan saya dari lesbi ini. Nah, seketika itu juga habis itu ada seseorang ngasih tulisan kepada saya, jikalau engkau percaya Tuhan Yesus akan menyelamatkanmu. Itu kayak ada gambar Tuhan Yesus yang sedang narik orang yang jatuh dari jurang. Dan disitulah saya imani, Tuhan Yesus sanggup menolong dan menyelamatkan saya. Disitulah saya mengalami energi supranatural yang luar biasa, yaitu damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Saya langsung kan itu kan ceritanya saya mau jatuh cinta sama perempuan gitu kan Pak. Dan merasa untuk jatuh cinta, penolak perasaan itu kan sakit gitu kan. Saya berdoa pakai agama yang dulu rasanya kok makin menjadi-jadi, itu merasa membuat saya itu semakin terpuruk, tertekan dan tersiksa gitu kan. Namun ketika saya berdoa pakai agama saya yang dulu nggak diterima, lalu saya berdoa pakai Tuhan pencipta, tolong lepaskan saya dari ini, Tuhan Yesuslah yang menjawab saya melalui teman saya itu tadi. Ketika saya percaya, ya saya yakin dan percaya Tuhan Yesus sanggup menolong saya, disitulah saya mengalami energi supernatural, yaitu damai sejahtera itu turun atas saya Bapak. Jadi waktu titik terendahnya saya penjara itu ketika saya masuk dalam dosa yang besar, yaitu saya mau jatuh cinta kepada lesbi, itu saya tahan-tahan, itu titik yang paling nggak mengenakan. Gitu. Lalu puji Tuhannya, Tuhan Yesus menjawab doa saya. Jadi saya berdoa itu pakai mukna Pak, waktu itu masih sholat kan. Lalu yang berdoa yang menjawab Tuhan Yesus itu. Nah, ketika Tuhan Yesus menjawab doa saya, ketika saya merasakan damai sejahtera itu, ketika saya percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, disitulah saya merasakan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Begitu Pastor. Iya, ya luar biasa. Iya, saya juga pernah masuk penjara, tapi kasusnya adalah penistaan agama. Ya, saya 4 tahun 6 bulan ya, dan pertama kali masuk rumah tahanan negara saya dipukul, dianiaya, ya, babak belur, dan ya dengan kasus Ibu tentu berbeda ya. Nah, dalam hidup ini sebetulnya, walau sebelum Ibu kemudian terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, adakah perasaan takut di dalam diri Ibu? Dan kalau ada rasa takut, apakah yang paling Ibu takutkan saat itu?
pada waktu sebelum kenal Tuhan Yesus ini aneh ya kebalikan Pak, saya tuh nggak punya rasa takut sama sekali, soalnya saya tahu konsekuensinya, pasti saya mati masuk neraka gitu aja. Karena di ajaran agama saya yang dulu mengajarkan kalau kita melakukan kesalahan begini pasti masuk neraka kan, seperti itu kan. Jadi malah saya mempersiapkan diri untuk masuk neraka. Jadi ketika saya dibacok, ketika saya dipukulin polisi dulu itu, saya merasa ya saya persiapkan diri nanti gitu kan. Saya di neraka pasti siksaannya lebih parah gitu kan. Karena waktu itu benar-benar saya nggak ada harapan untuk hidup jadi baik-baik, nggak ada. Jadi saya siapkan diri untuk kematian malah waktu itu, seperti itu. Karena memang waktu itu secara manusia nggak ada harapan sama sekali, gitu kan Bapak. Demikian Bapak. Jadi Ibu adalah salah satu orang yang paling apa ya? Karena gini loh, yang paling luar biasa orang takutkan itu bukan soal kematian, tapi tidak ada pengharapan untuk masuk surga. Ya, itu nggak ada pengharapan, betul Bapak, nggak ada pengharapan. Tidak ada pengharapan. Jadi orang yang pesimis, karena hidup sudah begini, terus paling mati-mati masuk surga. Mau begini kek, mau begitu kek, emang gue pikirin gitu Bapak waktu itu. Jadi tidak ada harapan untuk, tidak punya impian untuk masuk surga ya? Karena sudah hancur itu ya, karena iya, kehidupan itu hancur. Betul, karena saya dulu berusaha untuk melakukan kebaikan itu selalu gagal. Saya berusaha untuk tidak pakai narkoba, nggak bisa Pak. Untuk nggak bisa melakukan mucikari nggak bisa, karena itu uang saya bekerja dari situ. Jadi saya untuk melakukan kebaikan itu benar-benar nggak bisa. Saya sudah berusaha dengan kekuatan itu nggak bisa. Jadi saya mikir nggak ada deh, udah deh, saya nggak ada harapan masuk surga itu. Jadi pasti mati masuk neraka seperti itu kan. Dan nggak ada harapan untuk menikah, nggak ada harapan hidup baru. Tapi puji Tuhan, ketika saya sudah kenal Tuhan Yesus, saya diberi suami yang takut Tuhan, menerima saya apa adanya. Keluarga besar suami pun mencintai saya dan mengasihi saya apa adanya. Dan puji Tuhan, saya sekarang di kampung, saya diterima baik-baik dan dianggap sebagai tokoh agama di sini, dan banyak yang menghormati beda. Dulu waktu SMA, orang bilang jangan bergaul sama dia ya, jangan bergaul sama Ningrum ya, semuanya anak-anaknya kalau bergaul sama saya dilarang. Tapi memang benar sih, memang harusnya dilarang karena saya membawa maut gitu kan. Bisa saya jual gitu kan. Betul gitu kan. Tapi sekarang berbalik. Sekarang ada anak saudara yang kena narkoba, ada anak saudara yang nakal, langsung kirim, "Rum, tolong adikmu kena narkoba, sudah suruh masuk gerejamu, sudah." Sekarang jangan kebalikannya gitu kan. Iya. Nah, apakah ada yang berubah secara drastis dalam hidup Ibu? Sangat drastis itu Bapak. Dulu orang tua saya, nenek saya, bude saya begitu melarang keras saya masuk Kristen, bahkan saya mau dibunuh masuk Kristen. Tetapi ketika saya lari ke Surabaya, saya kabur, dan habis itu saya bergereja, saya kabur, saya mengalami Tuhan, saya hidup seturut firman Tuhan, saya disucikan dari dosa semuanya, otomatis mempengaruhi perilaku, karakter saya berbicara, karena saya sudah terima pengajaran firman, dari firman bahwa kita harus berkata-kata yang bagus, sopan, seperti itu. Dan itu saya ketika kembali ke rumah, mereka terheran-heran, loh kok bangun pagi, yang dulunya ngerokok, bicara kasar, seenaknya sendiri, yang nggak peduli orang tua, yang nggak pernah menafkahi, sekarang kok jadi menafkahin. Perubahannya loh, sekarang kok sudah nggak narkoba lagi, kok nggak begini lagi. Jadi pertobatan saya itu singkat banget dan begitu cepat. Saya sendiri pun juga tiba-tiba nggak suka narkoba, begitu juga tiba-tiba nggak suka disuntik gitu kan. Jadi disitulah akhirnya keluarga bisa menerima saya dan akhirnya mengizinkan saya masuk Kristen. Dan dulu keluarga yang nggak suka dengan saya masuk Kristen, akhirnya setiap Natal sekarang beliau datang membawa bingkisan apa-apa seperti itu Bapak. Luar biasa. Ibu kok tiba-tiba bisa menyadari akan keberadaan hidup berdosa ya. Dan itu saya pikir kalau bukan Roh Kudus yang menginsafkan orang akan dosa, tidak akan bisa. Iya. Sebab kadang kita berada di dalam keadaan berdosa, kita tidak menjadi sadar kalau kita berdosa. Bahkan kita berdosa, kita anggap kita benar dan selalu mencari pembenaran. Jadi orang yang berdosa itu sesungguhnya buta, sehingga dia selalu mencari pembenaran. Nah, karena itu di dalam Yohanes 16 ayat 8, kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Jadi ketika Roh Kudus datang, Roh Kudus itu yang akan menginsafkan kita akan dosa. Dan pada saat itu Ibu sadar dan ya mulai menyadari bahwa hidup Ibu memang sangat berdosa. Tetapi menyadari dan menyesali dosa itu tidak cukup. Ya kan? Tidak cukup. Kenapa? Karena kalau kita tidak punya orang yang bisa mengubahkan hidup kita, ya sia-sia. Ya kan? Kalau kita hanya menyadari kita dosa lalu kita menyesal, ya itu
tidak cukup. Ya, bagaimana solusinya? Nah, Tuhan Yesus memberikan solusi. Dia tidak melihat kita di masa lalu, tapi dia melihat kita di masa depan. Amin. Salib Amin. itu mengalir kasih karunia dan pengampunan atas setiap orang yang berdosa. Ya. Amin. Amin. Ibu, apa pesan Ibu untuk orang yang sedang ada di titik terendah seperti yang Ibu alami dulu? Pesannya bahwa masih ada harapan, dan harapan kepada Yesus Kristus tidak mengecewakan. Seperti ternyata kuat kuasanya, kebangkitannya memberikan kita hidup yang baru. Saya dulu nggak ada harapan, paling mati masuk surga. Siapa sih yang mau nikah sama saya? Saya sudah bobrok, saya sudah punya anak di luar nikah, saya sudah melacur. Siapa sih yang mau sama saya? Apa saya bisa bekerja baik-baik? Apa saya bisa terhormat? Nggak ada harapan. Saya di mata masyarakat sangat amat hina. Sangat amat hina. Tapi sekarang, saya di mata masyarakat begitu dihargai sebagai tokoh agama di sini. Dan banyak orang yang lama saya pelayanan di sini, orang-orang nggak mampu. Ketika saya datang, mereka sangat menanti-nantikan kedatangan saya. Dulu kedatangan saya sangat nggak diharapkan, istilahnya jangan sampai datang. Tapi sekarang saya nggak hadir, mana Mbak Ruth kok nggak datang-datang? Jadi itu kalau biasa. Luar biasa. Masih ada harapan, pengharapan tidak mengecewakan. Pengharapan di dalam Tuhan Yesus ya. Ya, Roma 5 ayat 5. Baik teman-teman, kalau Anda masih menonton sampai saat ini, berarti ini bukan sekedar cerita. Ini sudah menyentuh hati. Karena itu, jika Bapak Ibu teman-teman punya pertanyaan yang ingin ditanyakan langsung ke Ibu Ruth, silakan masuk room, link yang sudah dibagikan oleh admin, silakan Anda klik, maka Anda akan tersambung dan terhubung dengan kami. Baik, Ibu Ruth, kita masih lanjut ya. Apakah pernah ada di dalam diri Ibu untuk kembali ke keyakinan yang lama? Ini perlu ketegasan. Puji Tuhan, enggak ya Bapak ya, kalau keyakinan yang lama saya begitu mengerikan. Oh tidak, karena apa ya, saya merasakan jawaban doa itu nyata bagi Tuhan Yesus, nyata dalam Tuhan Yesus. Karena ketika saya berdoa, Tuhan Yesus menjawabkan sampai saat ini, itu saya hidup di dalam mujizat demi mujizat demi mujizat demi mujizat itu sampai saat ini loh Bapak. Jadi kalau kembali ke keyakinan kayak dulu, apakah berarti saya harus masuk neraka lagi? No, tidak ada. Nauzubillah min zalik ya. Ya, nauzubillah min zalik. Semoga dijauhkan daripada kita untuk keinginan balik itu ya. Iya Bapak, karena begitu itu. Ya, karena kita sudah memiliki pengharapan yang pasti di dalam Yesus. Kita sudah mengikuti terang dunia dan kita adalah anak-anak terang. Amin, 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 Ya. amin, amin. Ibu, apa hal yang paling sulit yang harus Ibu lepaskan? Dulu itu yang paling melepaskan, dulu itu yang paling sulit itu ya dunia mucikari karena uangnya banyak. Itu satu ya. Yang pertama itu keterikatan dengan obat terlarang itu ya. Ya, semuanya itu kayaknya itu mustahil. Itu saya pecandu narkoba 7 tahun Bapak ya. 7 tahun dari SMP kan saya kenal narkoba. Itu 7 tahun itu satu hal yang nggak mungkin. Tapi ketika saya percaya Tuhan Yesus, tiba-tiba kok saya rasanya nggak enak gitu ya. Rasanya pakai narkoba nggak enak. Itu bagi saya juga susah. Sama sih yang barusan saya katakan, Tuhan melepaskan saya pertama dari lesti, yang kedua dari narkoba, yang ketiga dari diskotik, yang keempat dari mucikari. Itu hal yang paling susah yang saya dengan kekuatan daging itu jatuh bangun saya dengan sekuat tenaga. Dulu pernah mau coba kerja halal, akhirnya nggak kuat, kembali lagi. Mau mencoba nggak pakai narkoba mentok 3 bulan, akhirnya kembali lagi. Tapi sekarang sudah hampir 20 tahun. Itu dulu saya rayakan. Saya paling gini, Tuhan paling aku nggak pakai ini, paling cuma kuat 3 bulan, paling besok ya kembali lagi. Ternyata tak itu, lewat 3 bulan. Saya hitung lagi, lewat 1 tahun, lewat 2 tahun, lewat 3 tahun, lolos akhirnya. Dan kemarin waktu ketika saya menikah sama suami, kehidupan ekonomi baik-baik. Pada waktu suami pandemi, semuanya habis, bahkan meninggalkan hutang karena usaha bangkrut total. Tapi hati saya itu tetap bergejolak. Saya bilang begini, Tuhan, hartaku, mobil kejual semuanya, semua aset nggak ada, tidak masalah. Yang penting Engkau ada di dalamku. Saya rasanya, saya itu bersyukur, kok aku makin bercinta sama Tuhan Yesus, kok aku makin makin beriman. Karena saya diingatkan firman Tuhan bahwa kita dipercaya bukan untuk percaya, melainkan kita merupakan kasih karunia bukan hanya untuk percaya, melainkan menderita bersama Dia. Tapi ya saya nggak menderita sih, tapi kok saya bahagia. Saya katakan pada suami, kita nggak pakai mobil, kita pakai sepeda motor. Oke, tak gitu kan. Dan di situ iman saya bertumbuh pesat. Tuhan izinkan saya menjadi tukang pijat 25.000 2 jam. Saya mikir Tuhan, saya nangis, pijat tuh nangis gitu. Tuhan,
Aku bisa kerja halal. Aku dapat 25.000 ini 3 tahun yang lalu. Bisa Tuhan. Saya menangis bukan karena solonya hidup, tapi saya menangis. Oh bisa ternyata Tuhan. Meskipun semua harta habis, tetapi kok saya makin cinta Engkau. Puji Tuhan. Saya merasa di situ iman saya secara materi teruji gitu loh. Dan di situ Tuhan izinkan saya pelayanan di medsos dan saya melayani secara online di doa pagi dan doa malam. Saya membuka persekutuan doa. Saya melayani jiwa-jiwa dan akhirnya saya nggak punya apa-apa. Di saat saya melayani jiwa-jiwa itu saya benar-benar nggak punya apa-apa sama sekali, tapi saya memiliki kesaksian hidup, saya memiliki firman Allah, itu yang saya bagikan. Puji Tuhan, bertumbuh dengan baik. Sekarang pengikutnya hampir kurang lebih 200 dan saya ditemani dengan teman-teman pendeta-pendeta, teman-teman yang melayani di doa pagi dan doa malam di situ. Jadi saya mikir, waduh ini terbentuk di saat bukan saya kaya loh, ini terbentuk di saat saya nggak mampu. Dan ketika ada gereja-gereja minta bantuan sumbangan, saya nggak punya uang sama sekali, yuk kita berdoa sama-sama. Di situ ada dari teman-teman yang memberkati, berdirilah gereja 1,M. Tuhan, ini saya bisa memberkati gereja segini gede, dan jadi jambi 1,6M. Ini di saat saya nggak punya duit tuh, di saat saya suami kaya, saya kaya dulu, saya nggak bisa memberkati begitu. Tapi ketika saya miskin nggak punya apa-apa, saya bisa memberkati jiwa-jiwa lebih daripada itu, lebih daripada kemampuan saya. Disitulah saya, memang pada waktu keterpurukan saya itu nggak ada uang sama sekali, suami saya ditagih bank, kita nggak ada bayar bank. Saya cuma tahu, saya cuma percaya firman Allah, aku tahu apa yang kuperlukan, bahwa begitu besarnya dalamnya kasih Tuhan kepada kita. Kalau orang tua aja sayang kepada kita, ketika saya ingatkan dulu pada waktu saya punya masalah, saya punya utang, saya nggak bisa bayar, orang tua saya yang bayar. Itu orang tua secara manusia yang sayang pada anaknya aja begitu mau bayar utang anaknya, apalagi Tuhan kita yang begitu dalam kasihnya kepada kita, dia pasti akan mencukupi, akan tahu segala kebutuhan kita. Tuhan lunaskan. Tiba-tiba saya sampai ayel-ayelan pada BRI, Pak saya kok nggak ditagih-tagih. Nah ibu sudah bayar. Saya belum bayar 3 bulan Pak. Ibu sudah bayar. Tidak, saya belum bayar. Dalam hati ibu, kalau nggak percaya ibu datang ke kantor, ibu sudah bayar. Saya percaya gini, ini Allahku luar biasa, sering mujizat ratusan juta, 500 juta, hampir lunas. Saya hanya berbekal pada firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, terkutuklah manusia jika mengandalkan manusia, didekatlah manusia jika mengandalkan Tuhan. Saya mengandalkan Tuhan. Akhirnya lama-lama lunas dengan cara yang ajaib. Hidup saya disertai dengan mujizat demi mujizat, kata orang benar dipimpin oleh iman. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Bagi kita yang percaya kuasa Yesus hebat. Bagi kita yang ragu-ragu berarti tidak hebat dong. Efesus 1 ayat 19. Luar biasa. Ibu, ini ada pertanyaan dari mereka yang aktif di live chat. Bagaimana hubungan dengan anak ibu yang pertama, dan apakah ada anak-anak yang lain di pernikahan Baik, anak yang pertama kemarin komunikasi pertama dia sempat shock melihat saya seorang Kristen, tapi sekarang dia bangga jadinya, gitu kan. Jadi dia tahu kita masalah baik, dan suami saya pun juga baik. Semuanya diperdamaikan, firman Tuhan, musuh pun diperdamaikan oleh Tuhan. Semuanya baik, semuanya indah, seperti itu. Amin, luar biasa ya. Aduh, sepertinya nggak ada yang masuk bergabung, mereka hanya menyimak saja, dengan mereka diam menyimak ya. Dan Bapak Ibu teman-teman, mari kita dukung pelayanan dari Ibu Ruth. Ya, beliau ini aktif juga dalam menjangkau jiwa-jiwa yang sedang berjalan menuju kepada kebinasaan, orang yang tidak memiliki Yesus. Mereka pikir mereka sedang berjalan ke jalan yang lurus, tetapi jalan yang ujungnya menuju maut. Ya. Dan orang-orang yang menolak Tuhan Yesus adalah orang-orang yang akan menuju kepada kebinasaan. Orang-orang yang menolak Tuhan Yesus adalah mereka yang tidak akan pernah menikmati surga yang disiapkan oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, siapapun engkau di luar sana, jika engkau tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka jangan berharap engkau masuk surga. Oh, mungkin surgamu berbeda dengan surga kami, ya, karena surga kami adalah surga yang benar, karena yang ditawarkan oleh yang dari surga dan yang sudah kembali ke surga dan akan datang kembali menjemput kita. Ini luar biasa. Dan malam ini Ibu Ruth sudah menceritakan kepada kita semuanya dengan luar biasa. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kadang kita tidak memilih jalan hidup, tapi kita dipaksa untuk memilih di tengah keadaan yang tidak kita inginkan. Itulah yang dialami oleh Ibu Ruth. Dia mendengar suara telepon dari ujung sana, jika engkau tidak bertobat, kau tidak menerima Yesus, maka engkau akan masuk penjara lagi. Bukan cuma penjara di dunia ini, tapi penjara yang lebih mengerikan lagi. Ya, tapi Ibu Ruth mengambil keputusan untuk memilih menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu, malam ini bukan tentang masa lalu seseorang,
tapi tentang bagaimana seseorang berani bangkit dari titik terendahnya. Kalau cerita ini menyentuh Anda, jangan berhenti di Anda saja. Ada orang di luar sana yang sedang ada di titik yang sama dan mereka butuh mendengarkan ini. Karena itu, klik share sekarang. Karena satu kisah, satu cerita bisa mengubah hidup seseorang. Malam ini kita akan mendengarkan closing statement dari Ibu Ruth. Silakan. Closing statement-nya yaitu bahwa pengharapan sungguh ada dan pengharapan tidak mengecewakan. Roma 5 ayat 5 dan Efesus 1 ayat 19, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, seperti dalam nyata kuat kuasanya. Haleluya. Haleluya. Baik, sebelum kita